Silakan duduk. Shalom. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tanpa berpanjang lebar mengajak kita untuk melihat Kisah Rasul pasal 6. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 berkata, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 1 berkata, ketika jumlah murid bertambah banyak, berarti itu adalah sesuatu yang baik. Yang setuju katakan amin. Ketika yang percaya kepada Yesus bertambah banyak, itu baik. Ketika yang mengikuti Yesus bertambah banyak, itu sesuatu yang baik. Alkitab berkata timbullah sungut-sungut, timbullah masalah. Di balik setiap promosi selalu ada masalah yang lebih besar. Amin. Di balik setiap promosi ada masalah yang lebih besar. Seringkali orang mau promosinya, orang tidak mau problemnya. Orang lupa bahwa setiap promosi akan membawa kita pada problem yang lebih besar. Satu kali kalau Anda gembalakan 10 orang, Anda hanya akan berhadapan dengan 10 problem. Tapi kalau jumlah murid bertambah banyak, Anda akan jadi berhadapan dengan 100 orang, 100 orang, 100 problem. Tidak percaya? Tanya Bapak Gembala. Seringkali 100 orang, 200 problem. Di balik setiap promosi selalu ada problem yang lebih besar. Sama-sama bilang promosi, sama-sama bilang problem. Nah, persoalannya adalah supaya kita tidak dihancurkan oleh problem yang ada di balik sebuah promosi. Maka sebelum Tuhan mempromosi kita, dia harus memproses kita. Sama-sama bilang promosi, sama-sama bilang problem, sama-sama bilang proses. Sama-sama bilang promosi, sama-sama bilang problem, sama-sama bilang proses. Ini Tritunggal yang tak terpisahkan. Jadi kalau Anda mau promosi, Anda harus siap untuk menghadapi problem. Tetapi supaya Anda tidak dihancurkan oleh problem yang ada di balik promosi, Tuhan harus memproses Anda sebelum Tuhan mempromosi Anda. Nah, ayat 2, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk pelayanan meja. Ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu dengan 3 kriteria. 1, yang terkenal baik. 2, penuh dengan roh. Dan nomor 3, penuh dengan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, hari ini saya bicara tentang 3 kriteria pelayan Tuhan. Nomor 1, seorang yang terkenal baik. Nomor 2, seorang yang penuh dengan roh. Dan nomor 3, seorang yang penuh dengan hikmat. Nah, saya tidak akan bicara soal hikmat sebab seingat saya bulan September kemarin saya cek lagi. Dan bulan September kemarin saya sudah bahas dengan Anda tentang hikmat. Nah, hari ini saya akan bahas 1 saja yang terkenal baik. Dan nanti kapan-kapan kita ketemu saya bahas dengan yang penuh roh. Nah, Anda berkata, tapi Pak Doni, saya adalah jemaat biasa. Saya bukan seorang pelayan Tuhan. Jadi kali ini, khotbah hari ini bukan buat saya. Problem Anda dengan saya adalah saya percaya bahwa setiap anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang semua anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Jadi ketika Anda jadi anak Tuhan di waktu yang bersamaan Anda harus punya mentalitas seorang hamba Tuhan. Sebab pelayanan adalah wujud ucapan syukur kita sebab kita sadar Tuhan telah memberi keselamatan yang besar. Saya melayani sebab saya sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kepada saya keselamatan yang besar. Kalau Anda tidak ada dalam pelayanan, ada 2 kemungkinan. 1, Anda belum benar-benar selamat. Nomor 2, Anda tidak sadar bahwa Anda menerima keselamatan yang sangat besar dari Tuhan. Kalau Anda mau mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan, jalan menuju kebesaran dalam Tuhan adalah jalan pelayanan. Sebab dia berkata, barang siapa yang terbesar di antara kamu harus jadi hamba.
Kamu harus melayani satu sama lain. Anak yang terhilang, sadarkah Anda, anak yang terhilang, Lukas 15, dia keluar dari rumah bapa dengan satu permintaan. Dia keluar dengan rumah bapa, dia meminta satu hal, give me, berikan kepadaku. Tetapi ketika dia kembali ke rumah bapa, dia kembali dengan satu permintaan, make me, jadikan aku salah seorang orang upahan bapa. Lihat, anak bungsu yang terhilang, dia keluar dari rumah bapa dengan satu permintaan. Give me, berikan pada saya. Engkau harus layani saya, berkati saya, kuatkan saya, jaga saya, kasih makan saya. Sehingga gereja seringkali dituntut untuk memenuhi kebutuhan jemaat dan melupakan kewajiban mereka kepada Tuhan. Anak bungsu itu justru kembali ke rumah bapa dengan satu permintaan. Bukan lagi give me, tetapi dia meminta make me, jadikan aku. Ingat panggilan Yesus kepada murid-muridnya, ikutlah aku maka aku akan menjadikan kamu. Dalam gereja kita selalu dibentuk menjadi satu pribadi yang berbeda. Satu pribadi yang sama seperti Yesus. Saya tahu hujan-hujan malam-malam jangan kasih yang berat-berat, tapi ampunilah saya. Sudah terlanjur. Saya takut ada banyak jemaat selalu menuntut sesuatu. Selalu menuntut, harus kasih makan saya, harus begini, harus buat ini, harus lakukan itu, 100%. Dan kalau gereja tidak bisa memenuhi, seringkali jemaat pikir, memangnya gereja satu-satunya di kota ini cuma di sini? Kemudian dia pindah ke gereja sana, gereja situ. Orang yang suka pindah-pindah gereja tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi saya nonton YouTube, Bu. YouTube tidak akan pernah membuat Anda bertumbuh dalam Tuhan. Pertumbuhan dalam Tuhan adalah hasil dari sebuah pemuritan, bukan hasil dari sebuah tontonan. Setuju? Anda harus berkumpul bersama-sama. Anda harus didisiplinkan. Anda harus dimuridkan. Bukan nanti ketika ada masalah Anda pindah gereja. Kalau Anda buat salah, berilah dirimu didisiplinkan. Rendahkan dirimu, hadir di gereja. Tapi kalau jemaat tahu masalah saya, nanti saya malu. Sudah pasang muka badak, datang saja. Saya percaya 5 tahun kemudian rohani Anda akan naik lebih tinggi daripada orang lain. Sebab Anda bersedia dimuridkan ketika Anda salah. Daripada Anda pikir lebih baik saya pindah gereja. Jangan pernah pikir demikian. Sebab kalau Anda mau bertumbuh, Anda harus berani didisiplinkan dan dimuridkan. Makanya dia datang sekalipun dia salah dan dia minta satu hal, make me. Punyalah mentalitas make me, jadikan aku Tuhan. Gereja adalah tempat pelatihan bagi setiap kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Oke, sudah bilang amin, selesai saya. Nah, oke, ada 3 kriteria. Semua anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang, saya anak Tuhan. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Ada 3 kriteria anak Tuhan, hamba Tuhan. Nomor 1, pelayan Tuhan, berbuat baik. Nomor 1 saja. Amsal 31 ayat 10. Amsal 31. Pak Doni, Amsal 31 itu pasal istri. Betul. Tapi Anda harus tahu Tuhan menciptakan Hawa, istri pertama di dalam dunia, itu dengan satu fungsi untuk menjadi penolong. Konteksnya dia menciptakan Hawa untuk berfungsi sebagai penolong. Yang setuju katakan amin. Tidak baik manusia seorang diri, aku akan menjadikan bagi dia ezer kenikdo, penolong yang sepadan. Fungsi yang ditetapkan Tuhan kepada Hawa adalah seorang penolong. Tetapi fungsi penolong saya percaya bukan hanya untuk istri. Sebab kalau fungsi penolong hanya untuk istri, berbahagialah kita para suami sebab kita tidak perlu buat apa-apa di rumah. Saya percaya fungsi semua manusia adalah menjadi penolong untuk manusia lain.
Jadi itu bukan hanya bicara soal istri, tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi penolong bagi manusia lain. Ada 3 tipe manusia dalam hal ini secara cepat. 1, tipe pertama manusia yang bikin masalah. Saya berdoa tipe nomor 1 tidak ada di tempat ini. Dalam nama Yesus keluar yang tukang bikin masalah. Nomor 2 yang punya masalah. Nomor 3 orang yang menolong orang lain keluar dari masalah. Sekali lagi, nomor 1 orang yang bikin masalah. Saya berdoa di KAB tidak ada tipe nomor 1. Tidak ada yang bilang amin. Kayaknya banyak di sini. Nomor 2. Nomor 2 adalah orang yang punya masalah. Kalau Anda punya masalah, jadilah orang yang pantas untuk ditolong. Yang setuju katakan amin. Pendeta kasih nasihat baru 10 kata, Anda sudah balas 100 kata. Itu tidak pantas ditolong. Ya, Anda punya hutang, pendeta mau bantu, ini seadanya saya bisa bantu. Anda punya hutang 10 juta, pendeta hanya bantu bisa 2 juta, kemudian Anda berkata cuma begini, nah itu tidak pantas untuk ditolong. Oke, jadilah orang yang pantas untuk ditolong. Sama-sama bilang, jadilah yang pantas untuk ditolong. Kalau Anda punya masalah, jadilah orang yang pantas untuk ditolong. Kalau Anda punya masalah, sediakan telinga untuk mendengar. Nomor 3, kalau tidak, jadilah orang yang menolong orang lain keluar dari masalah. Kalau Anda tidak bisa tolong orang dalam berupa barang, Anda tolong orang itu dalam berupa nasihat. Anda tidak bisa tolong orang itu dalam berupa barang dan nasihat, tolong orang itu dalam berupa doa. Jangan barang sudah tidak diberi, nasihat tidak diberi, doa tidak diberi, Anda bantu dia dengan gosipin dia di luar sana. Itu bukan pertolongan, itu justru menyusahkan orang. Sekali lagi roh gosip dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Amin. Kayaknya banyak roh gosip sini. Oke, jadi waktu saya bicara soal istri, maksud saya bicara dalam konteks penolong. Nah, mari kita lihat Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, jadi penolong yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Sebab dia lebih berharga daripada permata. Berbahagialah suami yang dapat istri yang cakap, dia mendapat sesuatu yang lebih dari permata. Berbahagialah gembala yang mendapat jemaat yang cakap, sebab dia baru saja mendapat sesuatu yang lebih daripada permata. Berbahagialah atasan yang mendapat bawahan yang cakap, sebab dia baru saja mendapat sesuatu yang lebih berharga daripada permata. Kenapa? Lihat ayat 12. Kenapa dia lebih daripada permata? Sebab hati suaminya percaya, ayat 11 maafkan saya. Sebab hati suaminya percaya kepadanya. Kenapa dia lebih berharga daripada permata? Ternyata kecakapan tidak banyak berhubungan dengan kemampuan seseorang, tetapi kecakapan berhubungan dengan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Sebab hati suaminya percaya kepadanya. Saya suka untuk ke ayat ini terjemahan King James Version. Dia berkata, the heart of her husband safely trust. Aman untuk percaya kepadanya. Aman percaya. Sebab ada orang diberi kepercayaan justru tidak mempergunakan kepercayaan itu dengan baik. Tetapi justru menyalahgunakan kepercayaan yang diberi. Itu tidak aman untuk dipercaya. Kalau atasan dapat bawahan yang aman untuk dipercaya, dia berbahagia. Suami yang dapat istri yang aman untuk dipercaya, dia berbahagia. Istri dapat suami yang aman untuk dia berbahagia. Nah, kapan seseorang disebut aman untuk dipercayai? Kapan? Lihat ayat 12. Ada 3 kriteria di sana seseorang yang aman untuk dipercayai. Siap? Nomor 1, dia apa? Berbuat baik. Jadi di mana saja orang itu ditempatkan, dia buat orang itu dia buat tempat itu menjadi baik. Dia berbuat baik. Dia tidak bikin tambah masalah, justru dia merubah masalah menjadi berkat di sana. Berbuat baik. Itu kriteria nomor 1 pelayan Tuhan. Dan itulah kriteria nomor 1 orang yang aman untuk dipercaya. Dia ditaruh di divisi sekolah minggu, dia buat sekolah minggu jadi baik. Dia ditaruh di divisi ibu-ibu, wanita, dia buat wanita jadi baik.
Dia ditaruh di PAW, dia buat PAW menjadi baik. Seseorang yang diletakkan di mana saja dan di mana saja dia berada, dia berbuat baik, dia aman untuk dipercaya. Nomor 2, Alkitab berkata dan tidak berbuat. Artinya nomor 2, motivasinya tidak jahat. Motivasinya baik. Sama-sama bilang buat baik, sama-sama bilang motivasinya baik. Sebab ada orang buat baik di depan, ujung-ujungnya menipu. Ada orang buat baik di depan, ujung-ujungnya merampas. Makanya semua penipu selalu datang dengan muka tersenyum. Tapi jangan dibalik, semua yang tersenyum itu penipu. Semua penipu datang dengan kata-kata yang indah, tapi jangan lagi dibalik. Kata-kata yang indah berarti dia penipu. No, tetapi semua orang yang mau menipu selalu meletakkan yang baik di depan. Tapi ujung-ujungnya motivasinya jahat. Ada orang yang buat lakukan ini. Jangan sama sekali Anda memberi kepercayaan pada orang seperti ini. Nomor 3 kriteria orang yang aman dipercaya, Alkitab berkata sepanjang. Berarti nomor 1 berbuat baik, sama-sama bilang berbuat baik. Nomor 2 motivasinya baik. Nomor 3 terus menerus berbuat baik. Sama-sama bilang terus menerus berbuat baik. Sepanjang umurnya. Kepercayaan selalu membutuhkan waktu. Sebab orang tidak bisa menuntut orang lain memberi dia kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa dituntut. Sama-sama bilang kepercayaan tidak bisa dituntut. Sama-sama bilang kepercayaan hanya bisa diberi. Sekali lagi, kepercayaan tidak bisa dituntut. Kepercayaan hanya bisa diberi. Anda tidak bisa tuntut, Pak Gam mesti percaya sama saya dong. Apa yang sudah Anda perbuat? Anda tidak bisa tuntut, Papa Mama mesti percaya sama saya dong. Nak, minggu lalu kamu baru saja berbohong. Bagaimana orang bisa memberi kepercayaan? Kepercayaan tidak bisa dituntut, kepercayaan hanya bisa diberi. Makanya kepercayaan selalu membutuhkan waktu. Yang sulit dari kehilangan sebuah kepercayaan, maka kita selalu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengembalikan kepercayaan yang hilang. Setuju? Butuh waktu yang lebih lama. Sebab orang akan menjadi lebih tidak mudah percaya pada Anda. Sebab Anda sudah mengkhianati kepercayaan pertama. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan orang. Itu ada perbuatan yang paling bodoh yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya sendiri. Butuh waktu. Waktu dilihat oleh Pak Gembala, buat baik. Waktu tidak dilihat, tetap buat baik. Dilihat oleh kamera, buat baik. Tidak dilihat kamera, tetap berbuat baik. Sebab kalau dilihat orang Anda buat baik, tidak dilihat orang Anda tidak berbuat baik, namanya munafik. Istilah keren hari ini pencitraan. Butuh waktu. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia, apa itu setia? Waktu, sama-sama bilang waktu. Pada tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Kepercayaan. Sama-sama bilang kepercayaan. Tanggung jawab pada perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan. Lihat, tanggung jawab tidak bisa dituntut, hanya bisa diberi. Memberikan kepada dia tanggung jawab pada perkara-perkara yang besar. Setialah, tetap bisa dipercaya bahkan dalam hal kecil. Satu kali Anda pasti akan diangkat. Tapi kalau saya buat baik Pak, di hal-hal kecil tidak ada yang lihat. Kalau tidak ada yang lihat, percaya satu hal, Tuhan pasti lihat. Sudah. Ada banyak orang selalu mau karbitan naik cepat. Kerohanian tidak bisa dikarbit. Nggak bisa. Betul kita percaya pada percepatan. Yang setuju katakan amin. Tetapi percepatan tidak menghilangkan proses. Setuju. Tapi tidak menghilangkan proses. Prosesnya dipercepat, ya, tapi proses tetap ada.
tidak menghilangkan. Orang selalu main tuntut, tidak bisa. Oleh sebab itu dia harus punya 3 hal. Nomor 1 apa tadi? Berbuat baik. Nomor 2 motivasinya baik. Nomor 3 terus menerus berbuat baik. Lihat 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius pasal 5. 1 Timotius pasal 5. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-9. 1 Timotius 5 ayat 9. Yang didaftarkan sebagai janda. Lah Pak Doni tadi mulai dari pelayan lompat ke istri, sekarang istri lompat ke janda. Percayalah saya tidak khotbah soal janda malam ini. Hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya 1 kali bersuami. Nah lihat ayat 10. Ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik. Terbukti, sama-sama bilang terbukti. Makanya Kisah Rasul 6 ayat 3 tadi ketika bicara soal 3 kriteria, dia berkata nomor 1 terkenal baik. Kisah Rasul 6 ayat 3 bilang terkenal baik. 1 Timotius 6 ayat 5 ayat 10 berkata terbukti. Selalu butuh bukti. Saya mau melayani. Oke, buktikan. Buktikan lewat apa? Kesetiaan. Terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Apa contoh pekerjaan baik? Paulus bicara soal 4 area perbuatan baik. Nomor 1 mengasuh anak. Mengasuh anak berarti nomor 1 buat baik sama keluarga sendiri. Prioritas pelayanan pada pekerjaan Tuhan tidak lebih penting daripada prioritas kita melayani keluarga sendiri. Seharusnya ada dulu karena kita sudah berteman, terima kasih Pak Yo. Tapi kalau dulu sebelum Anda undang saya datang untuk bicara soal firman Tuhan, seharusnya lakukan background check terhadap saya. Apakah saya ini baik terutama sama keluarga saya sendiri atau tidak? Apakah istri saya masih mau mendengar khotbah saya atau tidak? Apakah anak-anak saya masih mau mendengar khotbah saya atau tidak? Sebab kalau istri sendiri dan anak-anak sudah tidak mau mendengar khotbah saya, berarti Anda tahu apa yang saya khotbahkan di umum itu ternyata berbeda dengan apa yang saya lakukan di rumah. Supaya kita jemaat ini tidak kagetan. Kalau dengar ada pendeta punya skandal. Loh kok begitu? Iya sebab Anda ukur seorang hamba Tuhan dari apa yang dia katakan di mimbar. Dan Anda tidak mengetahui latar belakang dalam keluarga sendiri. Satu, Anda harus buat baik sama keluarga. Nomor 2 yang menarik, buat baik dengan cara memberi tumpangan. Memberi tumpangan sama siapa? Orang asing. Buat baik sama orang asing. Misalnya, pendeta kan ada sedikit dosa selebritinya. Dosa selebriti apa? Jemaat kenal pendeta, pendeta belum tentu kenal jemaat. Mohon maaf. Tapi jangan. Kalau Anda ketemu saya di mall, saya lupa, sapalah saya. Bilang, Pak Doni masih ingat saya, kalau saya lupa siapa ya, jangan tersinggung, bilang aja jemaat KAB. Saya pasti, oh ya ingat gitu ya. Gitu. Jadi jangan malu. Tapi misalnya saya tidak kenal Anda, kita lagi duduk di restoran yang sama. Saya tidak tahu saya tidak tahu Anda tahu saya. Satu kali di restoran saya pikir saya tidak kenal siapa-siapa. Saya panggil pelayan, Mbak sini Mbak. Semua makanan saya sudah keluar Mbak. Kecuali satu jenis, kenapa yang satu jenis ini belum keluar? Kemudian pelayannya berkata, mohon maaf Pak, saya lupa catat Pak. Waktu pelayan bilang mohon maaf saya lupa catat, kemudian Anda lihat saya gebrak meja bilang, pelayan goblok, lu gak tahu siapa gua? Saya pendeta besar badannya maksudnya. Saya pendeta besar tahu gak? Saya punya koneksi di mana-mana lo, tahu gak? Kemudian Anda lihat saya buat gitu sampai gebrak meja, pasti Anda lapor sama Pak Gam. Pak Gam lain kali jangan undang Pak Doni. Kenapa? Di restoran saya lihat gebrak meja sambil bilang sama pelayan, dia pendeta besar, lu gak tahu sama siapa. Marah-marah sama pelayan hanya gara-gara satu pesanan dilupakan.
Saya gara-gara model-model begini, saya ini ketinggalan pesawat pernah, saudara. Seumur-umur saya ketinggalan pesawat ya satu kali itu. Satu kali saya di Jakarta mau pulang di Surabaya. Yang ngantar sudah terlambat, Jakarta macet. Sampai di airport tinggal setengah jam dari take off keberangkatan. Sampai itu pertama kali saya berdoa semoga pesawat delay. Sambil geret koper, lari keras-keras cari counter yang paling sedikit antrian. Masih antri Pak, masih. Biar telat-telat pendeta masih antri. Sebab standar pendeta mesti lebih tinggi daripada standar jemaat. antri sambil doa. Ya Tuhan, percepatkan langkah orang di depan. Supaya cepat selesai. Tuhan jawab cepat selesai. Giliran saya mau maju. Ada dua orang ibu-ibu lari-lari, nyerobot barisan saya sambil bilang, Pak kami mau berangkat pesawat ke Surabaya Pak. Sudah terlambat Pak, tolong Pak. Dan pegawai di counter berkata, astaga Bu kenapa baru datang sekarang? Pesawat sudah boarding. Saya dengar boarding hati saya langsung tak. Pesawat sudah boarding, ayo Bu. Dia ketik, kasih tiket langsung bilang, Bu ini tiket, langsung naik gate sekian, koper urus di atas. Dari situ saya tahu, itu sudah gawat. Saya langsung maju, saya bilang, Pak saya juga pesawat yang sama. Dua orang di belakang saya, bapak-bapak ngomong, kita juga pesawat yang sama. Kita tiga orang ini anak manis semua. Sudah telat masih antri. Petugas bilang, Pak kenapa baru bilang sekarang? Saya bilang maksudnya, saya tadi antri. Dua orang ibu-ibu tadinya robot antrian saya, Bapak layani. Nah saya dengar ternyata pesawat saya sudah boarding. Saya juga mau tiket saya Pak. Dua di belakang, iya kita juga. Pegawai counter berkata, mohon maaf bapak-bapak, selesai saya ketik tiket buat dua orang ibu tadi, komputer saya close. Jadi bapak harus urus di counter maskapai depan. Saya sudah tahu kalau urus di counter maskapai depan artinya tiket angus, beli tiket baru. Dua di belakang ngamuk-ngamuk, tidak bisa dong. Masa dua ibu tadinya robot, cuma sekian detik kita masukin tiket saya, Anda sudah bilang tidak bisa. Yang nyerobot kenapa boleh, kenapa yang diserobot justru tidak boleh. Ngamuk mereka. Berkelahi, nggak bisa Pak, saya sudah close Pak. Berkelahi yang dua, nggak mau tahu, prok. Saya terpaksa pelan-pelan keluar. Saya keluar yang ngantar sementara berdoa. Gimana Pak? Bisa masuk. Saya bilang gini ceritanya. Tadi saya antri. Dia bilang Pak kenapa pakai antri Pak? Saya bilang dengar dulu. Saya antri tadi pas giliran saya. Ada dua ibu-ibu nyerobot. Dua ibu yang nyerobot terbang ke Surabaya. Saya yang diserobot ketinggalan pesawat. Suruh tiket baru. Jangan mau Pak. Masa begitu? Bapak mesti marah di counter Pak. Biasanya kalau marah-marah nanti itu tiket dia kasih. Saya bilang tapi saya tidak bisa marah. Dia jawab kenapa Bapak tidak bisa marah? Saya jawab pendeta. Nah lucu dong kalau Anda lihat saya di tiket sementara gebrak-gebrak meja. Lu gak tahu siapa saya? Pendeta besar, hamba Tuhan. Saya ini Bapa surgawi saya itu yang punya langit dan bumi. Harusnya maskapaimu sewa sama Bapa surga saya. Pasti Anda lapor sama Pak Gembala. Pak Gem lain kali jangan undang pendeta Doni, otaknya agak miring sedikit. Sebab masa marah-marah di counter dia bilang sebab langit dan bumi punya Bapa surgawinya dia. Kalau maskapai mau perlu sewa, berangkat pesawat harus sewa sama Bapa surgawinya dia. Itu kan aneh Pak. Ya saya harus buat baik sama orang asing. Anda bilang apa kalau saya jalan, Anda di belakang saya tidak tahu. Ada pengemis di samping, saya tendang dan berkata, pengemis minggir, bau. Anda bilang apa? Buat baik sama orang asing.
Nomor 3 dia berkata membasuh kaki saudara-saudara seiman. Buat baik sama saudara seiman. Nomor 4 dia berkata menolong mereka yang ada dalam kesesakan. Artinya buat baik kepada mereka yang ada dalam masalah. Nomor 1 buat baik sama keluarga. Sama-sama bilang keluarga. Nomor 2 buat baik sama orang asing. Sama-sama bilang orang asing. Nomor 3 buat baik sama saudara seiman. Bilang saudara seiman. Nomor 4 buat baik kepada orang yang punya masalah. Sama-sama bilang orang yang bermasalah. Dia berkata pendeknya, sama-sama bilang pendeknya. Sekali lagi sama-sama bilang pendeknya. Dia bilang pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk buat baik. Hari ini kita tidak ngawang-ngawang di sorga dah, kita membumi hari ini. Ini loh kriteria nomor 1 pelayan Tuhan. Buat baik. Coba Anda lihat Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua. Lihat Titus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Titus pasal 2 ayat 3. Titus pasal 2 ayat 3. Saya tidak bicara banyak. Lihat saja firman Tuhan jelas, terlalu jelas. Titus 2 ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup. Nah janda-janda lagi Pak. Saya tidak khotbah janda-janda. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal. Sama-sama bilang hal yang baik harus diajar. Bukan hanya buat baik, kamu harus ngajar orang untuk berbuat baik. Lihat ayat yang keempat. Dengan demikian mendidik perempuan muda mengasihi suami. Mengasihi suami harus diajar. Dan anak-anaknya mengasihi anak-anak ternyata harus diajar. Lihat ayat 5, hidup bijaksana. Bijaksana harus diajar. Dan suci, hidup suci harus diajar. Rajin mengatur rumah tangganya. Rajin mengatur rumah tangga harus diajar. Baik hati pada suami. Nah ini memang perlu diajar sering-sering. Baik hati pada suami harus diajar. Dan taat pada suami harus diajar. Kenapa? Agar apa? Firman Allah jangan dihujat orang. Tuhan Yesus baik, tapi kenapa tidak semua orang menerima Yesus? Sebab kita yang merepresentasi Kristus tidak berbuat baik. Makanya perbuatan baik harus diajar. Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Ibadah adalah tempat untuk melatih. Halo? Kalau Anda di luar, Anda lihat sampah, bukan Anda yang buang, Anda lihat sampah di jalan, Anda tidak ambil, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda masuk rumah Tuhan, ada sampah di lantai, bukan Anda yang buang, Anda harus ambil. Kenapa harus ambil Pak? Kan bukan saya yang buang, tapi Anda dilatih. Anda di luar orang salaman, Anda pakai muka pepaya panjang terus, enggak apa-apa. Orang salaman Anda cuma, Pak apa kabar, shalom. Enggak apa-apa. Kalau Anda masuk di rumah Tuhan, orang salaman kemudian Anda, Bahkan kalau Anda ada di rumah Tuhan, di luar Anda pakai pasang muka pepaya terus. Di luar Anda tunggu orang salaman sama Anda dulu baru Anda mau salaman sama dia. Tapi kalau Anda masuk di sini, Alkitab berkata, hendaklah engkau saling mendahului dalam memberi. Kenapa? Kenapa saya harus salaman duluan? Kenapa saya yang harus hampiri duluan? Sebab Anda sementara dalam ibadah, dan dalam ibadah Anda dilatih. Itu yang saya bilang. 15 tahun ikut Tuhan, terus disuruh doa makan depan umum, masih pakai bahasa isyarat. Jangan saya dia. Terus 15 tahun Anda ikut Tuhan belajar apa? Halo? Sudah 20 tahun ikut Tuhan. Tapi suruh mengampuni orang bersalah masih susahnya minta ampun.
5 tahun Anda ikut Tuhan, Anda bergumul soal pengampunan, saya mengerti. 10 tahun Anda ikut Tuhan masih bergumul soal pengampunan, oke, saya masih bisa memahami. 25 tahun 1/4 abad Anda ikut Tuhan masih belum bisa ngampuni, kebacut itu namanya, keterlaluan. Setuju? Masih bergumul soal murah hati masih didorong-dorong, mari jemaat memberi, tidak perlu. Orang baru disuruh diajar memberi harus. Orang lama sudah tidak perlu. Sekali pengumuman, Anda punya berkat, Anda yakin Anda memberi, Tuhan memberkati, beri. Beri menurut kesanggupan dan kerelaan. Gak usah ditarik-tarik pakai drama, gak usah. Halo? Karena dilatih. Saya itu ada satu pendeta saya anggap salah satu mentor dalam hidup saya. Namanya J.E. Awondatu almarhum. Ciptakan lagu banyak. El Shaddai, Tuhan Yesus setia, jangan kamu khawatir, burung di udara. Dia ciptakan banyak lagu. Saya di rumah di Manado, waktu saya di Manado, kalau pendeta datang biasanya di Manado, kalau ada hubungan dengan salah satu gereja yang kami kenal, tidak punya tempat tinggal, biasanya mereka tinggal di situ. Ada 3 orang yang saya anggap betul-betul banyak mempengaruhi kehidupan rohani saya secara tidak langsung. J.E. Awondatu almarhum, Om Ade Manuhutu almarhum, Max Bolang almarhum. Mereka suka tinggal di rumah. Nah, Om Yoyo Awondatu, J.E. Awondatu ini orangnya itu kalau besi bisa bengkok, dia enggak bisa bengkok. Lurusnya minta ampun. Nah, saya belajar banyak dari khotbahnya. Dan saya tidak belajar langsung dari dia, tapi dari khotbahnya. Nah, satu kali dia KKR di satu tempat, nginap di rumah kami. Mama saya ajak saya, ayo ikut. Karena saya suka sama dia, khotbahnya saya suka. Saya ikut. Nah, ibu-ibu biasanya kalau duduk selalu cari depan. Itu penderitaan buat anak-anak sebenarnya. Kami tidak suka di depan, tapi mama saya taruh di depan. Nah, waktu itu kemudian sementara persembahan, WL bilang begini. Ini waktunya memberi persembahan, sambil memberi persembahan, mari kita angkat lagu-lagu ini. Om Yoyo Awondatu maju ke depan bilang begini. Itu WL kalau ngomong tolong hati-hati, tolong ngomong pikir. Jangan bilang sambil memberi persembahan kita angkat lagu pujian. Pujian itu tidak boleh disambil-sambil. Dia bilang tidak boleh. Nyanyi untuk Tuhan sungguh-sungguh, tidak pakai sambil-sambilan. Nah, saya bilang kapok lu dalam hati. Waktu itu saya duduk di situ, persembahan dijalankan, nyanyi lagu misalnya tadi. Jangan kamu khawatir begitu. Sambil saya tepuk-tepuk paha karena lagi pegang uang persembahan. Tepuk-tepuk paha. Dia lihat saya. Dia ada di mimbar, dia lihat saya. Saya lihat dia, saya senyum. Dia enggak senyum. Dia buang muka. Saya pikir, salah lihat. Mungkin dia lihat orang lain. 2 kali, dia lihat lagi, saya lihat, saya senyum. Dia enggak senyum, dia buang muka. Mungkin dia lihat orang lain. Pas mau selesai firman, waktu mau firman, dia maju ke depan, dia bilang begini. Saya lihat juga tadi, waktu ada yang kasih persembahan, pukul-pukul tangan di paha. Dia bilang, coba cari di Alkitab, mana ada ayat berkata, tepuklah pahamu untuk Tuhan. Nggak ada. Yang ada tepuk tangan. Oleh sebab itu yang tepuk paha bertobat semua. Termasuk saya. Saya bilang berarti dia lihat saya makanya dia tegur. Saya bilang nyesal, saya bilang kapok sama WL. Sekarang saya yang kena. Satu kali saya pimpin WL. Saya yang jadi WL, dia yang jadi pengkhotbah. Pokoknya kalau sudah dia yang pengkhotbah, WL itu saling nolak-nolak. Kamu saja, kamu saja. Saya satu kali, saya WL. Saya WL, dia tinggal di rumah saya juga. Saya WL. Saya nyanyi lagu ciptaannya dia, El Shaddai. Anda tahu kan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai. Selesai, saya serahkan. Om Yoyo Awondatu silakan pengkhotbah. Dia maju. Yang nyanyi tadi, pura-pura enggak kenal, enggak nyebut nama saya. Yang nyanyi tadi salah. Ciptaan lagunya orang jangan dirubah-rubah seenak perutmu. Dia bilang, nyanyi lagi.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. Saya kan El Shaddai, dia bilang salah. Dengar baik-baik, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, bukan El Shaddai. Jangan roba-roba lagu orang. Dia pulang kan tinggal di rumah saya. Saya tunggu di rumah saya. Saya masih remaja. Dia datang, dia lihat saya, dia berkata, waktu ketemu dia bilang, kenapa? Mau bilang apa? Om Yoyo, maaf, saya tidak tahu. Saya salah nyanyi lagu Om Yoyo. Dia buat satu kalimat yang saya tidak lupa sampai hari ini. Dia bilang, bagus. Orang yang masih bisa ditegur, berarti orang itu masih pantas untuk diajar. Jangan pernah lupa itu. Dia tinggalkan saya. Makanya saya ini tidak suka tegur orang keras. Karena rasa sakit pernah ditegur keras. Tegur depan umum saudara. Satu gereja kenal siapa saya kok. Saya sudah pelayanan waktu di remaja dan pemuda. Ibu gembala saya tahu siapa saya. Tapi hari itu saya rendahkan diri. Saya tahu sakitnya hati kalau ditegur depan umum. Saya tahu. Makanya saya tidak mau. Tapi apa yang dia katakan hari itu berharga 1000 khotbah bagi saya. Kalau kamu masih mau ditegur, itu artinya kamu pantas untuk diajar. Jangan marah kalau ditegur. Amin.